Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang tenaga kerja Indonesia yang mengalami hal-hal tak terduga di luar negeri? Apa jadinya jika seorang TKI laki-laki dari pelosok Jawa Timur harus tinggal satu atap dengan majikan perempuan yang cantik, misterius, dan penuh teka-teki? Apa yang akan terjadi saat batas antara pekerjaan dan godaan mulai mengabur? Kisah ini bukan hanya tentang kerja keras di negeri orang, tapi tentang ujian batin, godaan diam-diam, dan nilai yang tak bisa dibeli dengan uang. Dengarkan baik-baik, karena mungkin, di antara detik-detik ceritanya, kita bisa menemukan cermin untuk diri sendiri. Malam itu udara Hong Kong cukup dingin. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Rendra Prasetyo, pemuda 25 tahun asal Jember, baru saja terlelap di kamar sempitnya di sebuah apartemen bertingkat. Baru 2 hari dia bekerja di rumah majikannya, seorang wanita karir bernama Vivian Lam. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok. Tok, tok. Rendra, kamu belum tidur, kan? Suara itu pelan, datar, tapi jelas. Bahasa Indonesianya terdengar cukup lancar, meski dengan logat khas Hong Kong. Dengan suara sedikit serak karena bangun tidur, Rendra menjawab, "Belum, Miss. Ada apa ya? Bisa bantu aku sebentar di kamar sebelah?" Detak jantung Rendra berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia bangkit pelan, membuka pintu, dan mendapati sosok Miss Vivian berdiri di koridor. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna putih. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Wangi parfum samar menyeruak di udara. "Ada masalah, Miss?" Rendra berusaha tak menatap langsung, tapi matanya sempat menangkap kilasan bayangan di balik kain tipis yang nyaris transparan. "Kulkas kecilku mati. Aku butuh air dingin. Tapi aku sedang tidak ingin ke dapur. Bisa ambilkan untukku?" Dengan gugup, Rendra mengangguk. "Oh, iya, Miss. Saya ambilkan." Dia melangkah cepat ke dapur, menenangkan pikirannya. "Astagfirullah, iki piye, rek, bareng wong wedok tengah malam ngagem klambi koyok ngono." Saat ia kembali membawa botol air, Miss Vivian masih berdiri di tempat. Ia menerima air itu, menatap mata Rendra cukup lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Kau sopan sekali." Rendra hanya menunduk. "Iya, Miss. Kalau tidak ada yang lain, saya kembali ke kamar ya." Miss Vivian mengangguk perlahan. "Silakan. Tidur yang nyenyak." Pintu tertutup pelan, tapi hati Rendra masih berdebar tak karuan. Malam pertama, dan ia sudah dihadapkan pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam rutinitas yang seolah biasa. Rendra mulai terbiasa bangun pagi, membersihkan apartemen, menyapu balkon yang menghadap pelabuhan, dan menyiapkan kopi hangat kesukaan majikannya, Miss Vivian Lam. Apartemen itu mewah, sepi, dan terlalu rapi. Seakan menyembunyikan banyak hal yang tak terucap. Namun, malam-malam di sana mulai membawa rasa yang berbeda. Permintaan-permintaan aneh mulai berdatangan. Bukan tentang pekerjaan rumah biasa. Suatu malam, sekitar pukul 11.30, saat Rendra baru selesai mandi, suara Vivian terdengar lagi dari luar pintu. "Rendra, bisa ke kamar saya sebentar?" Dengan rambut masih basah dan kaos oblong tipis, Rendra melangkah keluar. Kamar Miss Vivian samar-samar diterangi lampu meja. Aroma lavender menyebar dari diffuser di sudut ruangan. Wanita itu duduk di kursi malas, mengenakan pakaian tidur tipis berwarna ungu gelap, dan tangannya mengelus tengkuknya sendiri. "Pundakku pegal sekali. Bisa bantu pijat sedikit?" "Sebentar saja." Rendra terdiam sesaat. Saya. Iya, Miss. Tapi saya tidak terlalu bisa mijat." Vivian tersenyum. "Coba saja. Saya percaya kamu." Dengan canggung, Rendra mendekat dan mulai memijat pelan bahu majikannya.
Tangan kirinya sedikit gemetar. Namun ia berusaha menjaga batas dan tak bicara banyak. Vivian diam. Hanya sesekali mendesah kecil. Seakan menikmati rasa nyaman. Beberapa menit berlalu. Kamu tahu, Rendra, katanya pelan. Aku sudah sering ganti asisten. Tapi baru kali ini aku merasa aman. Rendra mengangguk pelan. Makasih, Miss. Saya cuma ingin kerja baik. Vivian menoleh ke belakang. Wajahnya nyaris sejajar dengan wajah Rendra. Aku suka cara kamu menjaga jarak. Tapi aku penasaran, kalau aku mendekat, apakah kamu tetap bisa jaga batas? Rendra langsung berdiri. Ia mundur setapak dan menunduk dalam. Permisi, Miss. Kalau sudah cukup, saya kembali ke kamar. Vivian tersenyum samar. Baiklah. Sampai besok, Rendra. Langkah kaki Rendra cepat menjauh. Pintu tertutup pelan. Tapi pikirannya tak tenang. Di dalam kamar sempitnya, ia menghela napas panjang. Astagfirullah. Iki omah kok kroso koyok jebakan. Ia menatap langit-langit. Dingin malam merayap. Tapi bukan hawa yang membuat tubuhnya menggigil. Melainkan pertanyaan. Apakah ini ujian atau godaan? Pagi itu, udara Hong Kong kembali diselimuti kabut lembut. Sinar matahari hanya mampu menembus tipis jendela kaca apartemen di lantai 20. Rendra seperti biasa menyeduh kopi favorit majikannya, dengan 2 sendok gula dan 1 tetes susu almond. Namun hari ini, ia merasa ada yang berbeda. Vivian duduk di meja makan dengan rambut tergerai acak, wajahnya tanpa make-up, dan tatapan yang kosong keluar jendela. Miss, kopinya, kata Rendra sambil meletakkan cangkir porselen di depannya. Vivian menoleh pelan, lalu tersenyum samar. Terima kasih, Rendra. Duduklah sebentar. Aku ingin bicara. Rendra sedikit ragu, namun akhirnya duduk di ujung kursi, menjaga jarak. Apa kamu betah kerja di sini? Tanya Vivian sambil memutar sendok kecil di dalam cangkirnya. Alhamdulillah, Miss. Saya bersyukur dapat pekerjaan ini. Vivian mengangguk pelan. Kamu tahu, rumah ini sebenarnya penuh kamera kecil. Tapi bukan untuk mengawasi kamu. Itu untuk menjaga aku dari diriku sendiri. Rendra terdiam, tak langsung paham maksudnya. Vivian menatap matanya dalam-dalam. Aku sering merasa hampa, sepi. Dunia ini terlalu cepat, terlalu dingin. Kadang, aku hanya butuh seseorang untuk duduk diam, tanpa menilai. Rendra merasa dadanya sesak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kalau aku minta kamu temani aku makan malam, hanya berdua, tanpa formalitas, kamu keberatan? Kalau itu cuma makan biasa, saya tidak keberatan, Miss. Vivian tersenyum. Malam nanti, pakai kemeja putih yang saya letakkan di tempat tidurmu. Rendra mengangguk, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Siangnya, saat membersihkan ruang kerja Vivian, ia menemukan sebuah buku harian kecil terbuka di atas meja. Tanpa sengaja, matanya menangkap tulisan tangan dalam bahasa Inggris. He looks innocent, but will he remain so if he start to pull the strings? Rendra langsung menutup buku itu. Jantungnya berdegup keras. Ya Allah, iki kok koyok permainan, duduk kerjaan. Ia mulai sadar. Ini bukan sekadar pekerjaan rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam dan diam-diam mengawasi dari balik pintu dan tatapan. Malam pun datang dengan langit mendung yang menggantung berat di atas kota Hong Kong. Rendra berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Kemeja putih yang diberikan Miss Vivian kini melekat rapi di tubuhnya. Ia belum pernah merasa segugup ini, bahkan saat pertama kali naik pesawat dari Surabaya ke Hong Kong. Jam menunjukkan pukul 19.45 saat Vivian memanggilnya melalui intercom. Rendra, makan malam sudah siap. Ke ruang makan, ya. Ia berjalan pelan menyusuri lorong apartemen yang sepi. Aroma daging panggang dan rosemary menyambutnya begitu pintu ruang makan terbuka. Di atas meja kayu panjang, 2 piring tertata, lengkap dengan lilin kecil dan 2 gelas anggur merah, yang salah satunya ternyata hanya berisi jus delima.
Vivian berdiri di ujung meja, mengenakan gaun hitam sederhana tapi elegan. Rambutnya disanggul rapi. Saat melihat Rendra masuk, ia tersenyum hangat. "Silakan duduk. Aku masak sendiri malam ini." Rendra menunduk sopan. "Terima kasih, Miss. Saya jadi merasa seperti tamu istimewa." "Kamu memang tamu istimewa malam ini," jawab Vivian dengan nada yang sulit ditebak. Makan malam berjalan hening selama beberapa menit. Hanya diiringi suara alat makan dan musik klasik yang pelan mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Lalu Vivian berbicara pelan. "Kamu tahu, Rendra, aku sudah lama sendiri. Lelaki datang dan pergi, tapi tak ada yang menetap. Kadang aku berpikir, mungkin aku yang terlalu menuntut." Rendra hanya menatap piringnya, mengunyah perlahan. Vivian melanjutkan. "Kalau kamu jadi aku, tinggal di puncak menara dengan segala kemewahan tapi tak ada yang jujur mendekatimu, apa yang akan kamu lakukan?" "Saya mungkin akan berdoa lebih banyak, Miss, supaya Allah beri orang yang tulus, bukan karena harta." Vivian terdiam beberapa detik, lalu menaruh garpu dan pisau di piringnya. "Jawabanmu seperti yang aku harapkan. Tapi tetap saja, aku ingin tahu, kamu tulus karena pekerjaan, atau karena aku?" Rendra meneguk jusnya pelan. Ia menatap mata wanita itu. "Maaf, Miss. Saya di sini karena amanah. Saya kerja. Kalau saya terlihat lebih dari itu, saya khawatir malah melukai perasaan Miss, atau malah merusak diri saya sendiri." Vivian tertawa pelan. "Jawaban pintar. Tapi tidak semua permainan berakhir buruk, Rendra." Malam itu berakhir dengan keheningan panjang. Vivian masuk ke kamarnya tanpa mengucap selamat malam. Rendra kembali ke kamar dengan dada yang semakin sesak. Hatinya bergemuruh. Ia tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah perang diam antara prinsip dan perasaan, antara godaan dan keteguhan hati. Keesokan harinya, langit Hong Kong mendung dan gerimis turun pelan-pelan membasahi kaca jendela apartemen. Rendra membersihkan ruang kerja seperti biasa. Namun matanya terus melirik meja sudut yang kemarin menyimpan buku harian majikannya. Hari ini, buku itu tak ada di tempatnya. Namun sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Sebuah amplop putih, terbuka sedikit, tergeletak di bawah laci. Rendra ragu sejenak, tapi karena penasaran, ia mengambilnya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto. Rendra membeku. Foto itu menampilkan dirinya dari berbagai sudut, sedang menyapu balkon, mencuci pakaian, menunduk menata rak buku. Ada satu foto yang membuatnya tercekat. Dirinya sedang tidur di kamar kecilnya. Lampu padam, wajahnya terekam dari sudut atas. "Gih, iki kok bisa ana foto koyok ngene?" bisik Rendra lirih. Jantungnya berdegup makin keras. Tak bersuara, tapi pikirannya gaduh. Dia menaruh kembali foto itu dan cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Namun sorenya, saat hendak ke dapur, Vivian muncul dari balik lorong. "Kamu sudah lihat fotonya, ya?" tanyanya tanpa ekspresi. Rendra kaget. "Miss, saya tidak sengaja lihat. Itu jatuh dari laci." Vivian tersenyum kecil, tapi tatapannya tajam. "Aku hanya ingin tahu apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saat aku tidak ada." Rendra menelan ludah. "Miss, saya tidak pernah sentuh barang Miss tanpa izin. Saya hanya kerja sesuai tugas." Vivian mendekat satu langkah. "Tapi kamu tetap menyentuh sesuatu hari ini. Bukan barang, tapi batas. Dan sekarang kamu sudah tahu aku mengawasimu." Hening. Vivian menatapnya lekat. "Kamu tahu, Rendra, aku punya dua pilihan sekarang. Mengusirmu, atau menjadikanmu bagian dari permainanku." Rendra memundurkan langkah. "Miss, saya bukan orang yang suka main-main. Saya kerja untuk nafkahi keluarga, bukan untuk ikut drama kayak gini." Vivian tersenyum. Tapi kali ini senyum itu dingin. "Kalau begitu, semoga kamu kuat sampai akhir." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, melangkah masuk ke kamarnya dan menutup pintu perlahan. Klik, terkunci dari dalam. Rendra berdiri diam.
Nafasnya memburu. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar rumah tempat ia bekerja. Ini adalah panggung. Dan dia sedang berada di tengah-tengah pertunjukan yang ia tak paham akhirnya. Pagi hari, Rendra duduk sendirian di balkon belakang. Di tangan kanannya, ia memegang secangkir teh jahe, mencoba menghangatkan tubuh dan pikirannya yang mulai kacau. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Di apartemen yang besar dan sepi itu, hanya ada dua manusia, dirinya dan wanita penuh misteri yang perlahan-lahan mengusik batas batinnya. Sambil mengaduk teh, pikirannya melayang ke kejadian semalam. Foto-foto itu, kalimat Vivian, sorot matanya yang tak bisa ia tebak. Rendra menghembuskan napas pelan. Iki omah, opo panggung sandiwara. Siang itu, saat membersihkan ruang tamu, ia melihat laptop Miss Vivian terbuka tanpa terkunci. Biasanya terkunci dengan password. Tapi kali ini, layarnya menyala dan tampak sebuah folder terbuka bernama Observasi 07. Rendra menoleh ke kanan dan kiri. Tinggi. Vivian sedang di luar. Katanya mau bertemu klien di sentral. Tangan Rendra bergerak cepat. Ia klik folder itu. Isi foldernya membuat bulu kuduknya meremang. Video. Puluhan video pendek berdurasi 10 hingga 30 detik. Semua merekam dirinya. Ada yang saat ia sedang mengelap meja dapur. Ada pula ketika ia sedang menelpon ibunya di kampung. Bahkan ada satu saat ia sedang salat malam, direkam dari sudut atas kamar. Dengan tangan gemetar, ia klik file yang paling baru. Rekaman menunjukkan Rendra tertidur malam sebelumnya, dengan suara Vivian di latar belakang yang terdengar lirih. Kau akan memilih, tetap suci atau jatuh dengan manis? Rendra langsung menutup laptop. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Ya Allah, aku kudu piye? Iki ujianku opo jebakan setan. Ia pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Air dingin menyentak kulitnya, tapi tak mampu menenangkan pikirannya. Sorenya, Vivian pulang. Ia tampak ceria. Bagaimana harimu, Rendra? Tanyanya sambil melepas blazer merah marunnya. Rendra menjawab singkat. Biasa saja, Miss. Vivian mendekat pelan, lalu menepuk pundaknya. Kamu tahu kan, aku selalu mengawasimu. Bahkan saat kamu merasa sendirian. Senyum Vivian manis, tapi terasa mengandung ancaman. Malam ini, katanya, aku ingin mengajukan permintaan terakhir. Kalau kamu menolak, mungkin besok kamu tak akan kerja di sini lagi. Tanpa menunggu jawaban, Vivian berjalan ke kamarnya dan meninggalkan Rendra berdiri sendiri di lorong. Pikiran Rendra melayang. Apa yang akan terjadi malam ini? Apakah ini malam terakhirnya di apartemen penuh misteri itu? Dan apa maksud Vivian dengan permintaan terakhir? Angin malam meniup tirai balkon perlahan. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47. Rendra duduk di tepi ranjang kecilnya. Tangan terkepal di atas lutut, kepala menunduk. Pikirannya kacau. Hatinya tak tenang. Di luar kamar, lorong tampak gelap. Hanya cahaya dari ruang tamu yang menyala samar. Lalu, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok. Rendra. Suara Vivian terdengar lembut. Masuk ke kamarku sebentar. Aku ingin bicara sebelum tidur. Rendra memejamkan mata sejenak. Aloh, kuat no aku. Ia berdiri pelan, membuka pintu, dan melangkah dengan hati berat menuju kamar sang majikan. Pintu terbuka sedikit, dan Vivian tampak duduk di tepi ranjang mengenakan jubah tidur satin berwarna abu-abu perak, rambutnya terurai, dan aroma parfum melati menguar samar dari tubuhnya. Masuklah. Duduk di sini. Rendra patuh. Duduk di kursi kecil dekat tempat tidur. Vivian menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, aku pernah hancur karena seorang pria. Dia pembantu juga. Tapi dia tinggalkan aku setelah dapat uang yang cukup. Sejak itu aku berhenti percaya. Rendra hanya mendengar, tak menyela. Tapi kamu, beda. Kamu punya cahaya yang jarang aku temui. Itu membuatku ingin menguji, sejauh mana cahayamu bisa bertahan dalam gelapku. Ia berdiri, mendekat pelan.
menatap wajah Rendra yang tetap menunduk. Sekarang aku ingin tahu, malam ini, kamu pilih bertahan, atau menyerah? Rendra meneguk ludah. Dadanya naik turun menahan ketegangan. Miss, suaranya serak. Saya bukan orang suci. Tapi saya datang dari kampung dengan niat kerja, bukan dicobai. Vivian menyentuh bahunya. Tapi tangan Rendra langsung menghindar pelan. Tetap sopan namun tegas. Maaf, Miss, saya bukan boneka. Saya laki-laki yang punya harga diri. Saya hormati Miss. Tapi saya lebih takut kepada Allah. Vivian menatapnya lama. Mata beningnya mulai bergetar. Kamu benar. Mungkin aku yang salah. Mungkin. Aku cuma haus perhatian. Tiba-tiba, Vivian tertunduk dan menangis pelan. Air matanya jatuh satu-satu ke lututnya yang terbuka. Rendra berdiri. Ia ambil tisu dari meja dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Selamat malam, Miss. Saya kembali ke kamar. Tanpa berkata lagi, ia melangkah keluar, menutup pintu dengan perlahan. Detik-detik yang terasa panjang akhirnya selesai. Malam itu, Rendra bersujud lama di sajadah kecilnya. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena berhasil menolak badai dengan iman. Dan di seberang pintu, seorang wanita duduk sendiri, dalam diam yang menghanguskan. Hari-hari setelah malam yang penuh ketegangan itu terasa berat bagi Rendra. Setiap sudut apartemen itu bagai menyimpan bisik-bisik rahasia yang terus menggelayut dalam benaknya. Namun, fajar tak pernah terlambat datang. Pagi hari berikutnya, Rendra bangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah ke balkon, menghirup udara segar yang masih dingin dan basah oleh embun. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan teguh dan sabar." Di ruang tamu, Vivian duduk sendiri, matanya menerawang kosong. Melihat Rendra, ia mengangguk pelan. "Rendra, aku sudah pikirkan semuanya. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak atau dipaksa. Kamu bebas memilih." Rendra menatapnya dan berkata, "Miss, saya datang ke sini dengan niat baik dan hati yang tulus. Saya ingin bekerja dengan jujur dan menjaga amanah yang Allah titipkan." Vivian tersenyum tipis. "Terima kasih, Rendra. Aku menghargai keteguhan hatimu." Hari itu, suasana apartemen terasa lebih ringan. Rendra memutuskan untuk terus bekerja, menjaga batas, dan tetap berdoa agar Allah melindungi dirinya dan keluarganya. Di balik semua ujian dan godaan, ia belajar bahwa keteguhan hati adalah pelindung terbaik. Dan bagi Vivian, mungkin ini adalah awal dari perjalanan penyembuhan yang panjang. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang dan penuh rasa saling menghormati. Rendra terus menjalankan tugasnya dengan penuh ketulusan, dan Vivian mulai belajar membuka hatinya tanpa memaksakan kehendak. Suatu sore, Rendra menerima kabar dari keluarga di Jawa Timur. Ibu dan adiknya mengirim pesan penuh rindu dan doa agar ia segera pulang. Dalam hatinya, Rendra mulai merencanakan langkah untuk pulang ke tanah kelahiran. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia ingin kembali dengan hati yang lebih kuat dan penuh pengalaman. Di malam terakhirnya di Hong Kong, Vivian mengantarkan Rendra ke pintu apartemen. "Terima kasih, Rendra, atas segala yang sudah kamu lakukan. Kamu bukan hanya pekerja, tapi juga teman yang baik." Rendra tersenyum. "Sama-sama, Miss. Semoga Allah selalu melindungi Miss dan keluarga." Langkahnya menghilang di lorong, membawa serta kenangan dan pelajaran berharga. Di tengah keramaian Hong Kong yang tak pernah tidur, ada seorang pria asal Jawa Timur yang pulang membawa harapan baru. Penerbangan menuju Surabaya terasa penuh makna bagi Rendra. Di balik jendela pesawat, langit biru membentang luas, seolah menghapus segala beban dan luka yang pernah ia alami. Sesampainya di kampung halaman, ia disambut oleh pelukan hangat keluarga yang rindu dan doa yang tulus. Rendra tahu, perjalanan hidupnya sebagai TKI di Hong Kong bukan hanya soal kerja keras, tapi juga tentang ujian iman, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi godaan. Kini, ia berdiri dengan kepala tegak, membawa cerita yang tak semua orang tahu,
tapi menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Terima kasih, ya Allah, atas segala rahmat dan ujian MU, bisiknya. Ini bukan akhir, tapi awal baru, sebuah babak kehidupan yang penuh harapan dan doa. Cerita selesai. Terima kasih telah mendengarkan.